Hai, salam lestari. Nama saya Indra dan saya adalah pendamping masyarakat, terutama berkaitan dengan isu-isu peningkatan kapasitas di masyarakat. Selamat datang di video pembelajaran kolaborasi dengan masyarakat. Video ini dibuat untuk membantu teman-teman memahami materi yang sudah diberikan sebelumnya. Materi pertama pada video ini adalah komunikasi sebagai dasar kolaborasi. Pada materi ini kita akan belajar mengenai perbedaan perspektif dalam memandang konservasi, jasa lingkungan wisata alam, pentingkah untuk masyarakat, komunikasi menuju kolaborasi. Terdapat perbedaan pendekatan komunikasi antara masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan dengan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan memiliki karakter ketergantungan yang tinggi pada hutan, sungai, dan alam sekitarnya. Mereka bertani, mengumpulkan pangan dari hutan, sungai, dan lain-lain. Komunikasi dengan ide wisata alam atau konservasi mungkin tidak sepenuhnya diterima, karena berbenturan dengan kebiasaan masyarakat turun-temurun dalam memanfaatkan hutan. Yang kedua, masyarakat tersebut umumnya terdiri dari kelompok-kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah. Kita perlu berbicara mengenai ide yang mempersatukan konsep konservasi, ekonomi, dan sosial sekaligus. Ide yang murni hanya konservasi tidak akan berjalan. Tingkat pendidikan formal dan penguasaan teknologi umumnya tidak tinggi. Namun demikian, mereka memiliki tingkat pengetahuan lokal dalam mengenal dan mengelola lingkungan lebih banyak dibanding dengan orang yang tinggal di kota. Ide wisata alam perlu memanfaatkan potensi ini. Kemudian, kesejarahan tertentu bisa catatan keberhasilan kerjasama atau konflik dengan pengelola kawasan, misalnya taman nasional. Berpijaklah dari kesamaan tujuan, bukan kecurigaan-kecurigaan. Pada awalnya kita perlu mengetahui bahwa sifat kebenaran itu adalah relatif. Artinya setiap orang adalah benar menurut versinya sendiri-sendiri. Pada saat pegawai kehutanan melakukan pengamanan hutan dan usaha-usaha konservasi, itu adalah benar menurut sudut pandangnya sebagai orang kehutanan. Begitu pula pada saat masyarakat mengambil kayu di hutan untuk kayu bakar, bertani di wilayah konservasi atau berladang, hal tersebut adalah benar sesuai dengan sudut pandangnya. Namun demikian, komunikasi merupakan cara untuk bertukar ide dan saling mempengaruhi. Terkadang sulit bagi pegawai kehutanan untuk mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan konservasi karena masyarakat memang memandang dari perspektif yang berbeda. Sementara pegawai kehutanan berkehendak agar masyarakat mendukung kegiatan konservasi tersebut, namun masyarakat melihat bahwa rencana yang diusulkan mungkin tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam mengembangkan program wisata alam, kita juga perlu bisa memperlihatkan bahwa program yang diusung bisa menguntungkan bagi masyarakat, selain secara jujur juga memperlihatkan resiko-resiko yang dihadapi masyarakat. Beberapa potensi keuntungan dari pengembangan wisata alam adalah: 1. Penghasilan langsung yang didapat dari wisatawan, dari tiket, pajak, dan lainnya. Yang kedua adalah penghasilan alternatif yang didapatkan misalnya dari uang parkir, kemudian jasa penjualan makanan, atau penyewaan alat-alat camping. Yang ketiga adalah justifikasi bagi penggiat lingkungan untuk berusaha melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat adalah justifikasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kawasan secara lestari dan berkesinambungan. Dan yang kelima adalah menyediakan kegiatan berbasis ekonomi di kawasan konservasi bagi pebisnis yang terlibat dalam konservasi keanekaragaman hayati. Sedangkan potensi negatif dari pengembangan wisata alam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah timbulnya kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah pengambil alihan peran serta masyarakat, di mana kemudian biasanya penguasaan dari kawasan wisata alam bisa berpindah ke orang-orang yang punya modal besar. Yang ketiga adalah terganggunya perilaku satwa liar akibat kebisingan atau perlakuan wisatawan. Dan yang keempat adalah perubahan sosial dan budaya dari masyarakat. Untuk membangun kolaborasi yang berhasil dengan masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan, kita perlu memulai dengan cara berkomunikasi yang baik.
Dalam membangun komunikasi tersebut, maka prinsip REACH dapat digunakan. R. Respect atau penghargaan. Menyampaikan informasi atau meminta izin kepada para tokoh di masyarakat misalnya, sebelum kita membuat suatu acara. E. Empathy. Berempati dengan mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. A. Atau audible. Pesan dapat didengarkan. Media apakah yang paling efektif digunakan untuk menyampaikan informasi di desa? Apakah itu berarti presentasi di balai desa? Atau dengan memanfaatkan acara sehabis pengajian? C. Dari clarity atau isi pesan jelas. Gunakan kata-kata sederhana yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Atau apabila kamu bisa menggunakan bahasa daerah, itu akan jauh lebih baik. H. Dari humble atau rendah hati. Apakah pemakaian seragam misalnya menakutkan bagi masyarakat jika dipakai pada saat pertemuan? Seringkali berpakaian sipil pada pertemuan justru dapat menunjukkan bahwa kita juga mampu merendahkan hati, agar terlihat sama dengan masyarakat biasa. Kita perlu mengingat bahwa hubungan baik yang kita bangun dengan masyarakat tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Konsistensi, waktu, aksi perlu menjadi panduan kerja bagi kita.